warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sekarang pelajaran BK akan membahas tentang kejujuran dan integritas. Ada yang tahu jujur itu apa? Kita bahas di sini ya. Kejujuran adalah mengatakan kebenaran dengan kata lain, menyesuaikan kata-kata kita dengan realitas. Contohnya, apabila kalian berbicara tentang kejujuran kalian, dan misalnya ada orang yang menyampaikan kepada kalian nih, kayak nasihat kayak gitu, kalian harus mengutarakan kepada orang lain itu ya seperti itu. Contoh, Mas, ini mau titip barang ini ya, kayak gitu. Barang ibaratnya barang pulpen gitu. Ke temannya kalian harus bilang bahwa yang dititipin pulpennya itu cuma 1, bukan 2 ataupun 3 seperti itu. Itu contoh tentang kejujuran. Di sini juga selain kejujuran membahas tentang integritas. Apa sih integritas itu? Integritas adalah menyelesaikan realitas dengan kata memenuhi janji dan memenuhi harapan. Contohnya, terpenuhinya kebutuhan terhadap makanan, tepat waktu. Contohnya, apabila kalian berjanji kepada seseorang, permisalan, kalian ngomong kepada orang yang mau janjian itu, pesan, aku datang sekitar jam 7. Ya, kalian harus datang sekitar jam 7 ataupun sebelumnya. Ketika kalian melanggar janji, itu berarti bukan orang yang memenuhi kriteria integritas ya. Yang ketiga, ada jangan mengingkari janji. Ya, kalau mengingkari janji, itu kalian sakit hati kan pastinya. Permisalan, kayak kalian besok janji sama temen nih jam segini hari ini kayak gitu, tapi ternyata kalian mengingkari janji, pastinya kan teman kalian akan sakit hati, ataupun kalian yang sebagai korbannya, yang maksudnya teman kalian yang melanggar janji pasti akan sakit hati kan, kayak gitu kan. Makanya kalau kalian gak mau sakit hati atau dikecewain sama seseorang yang mengingkar janji, kalian seharusnya tepat waktu, terus jangan mengingkari janji juga. Pasti orang itu akan menghargai kalian. Terus yang keempat, mengakui kesalahan. Ketika kalian ada salah, itu harusnya minta maaf. Ya, aku salah kayak gitu. Nggak boleh kalian namanya kayak nggak usah mengakui kesalahan bahwa aku benar, nggak seperti itu konsepnya. Jadi harus mengakui kesalahan. Kalau kalian salah ya tetap bilang salah kayak gitu. Yang kelima, ada menjaga rahasia. Apabila kalian, terutama nih yang cewek-cewek ya, yang biasa sering curhat kayak gitu, kalian harus menjaga rahasia teman kalian yang bercerita. Contohnya kayak aibnya diri sendiri, aibnya mereka, atau aibnya si temennya kayak gitu ya, harus dijaga. Kecuali sama orang itu boleh dibongkar-bongkar, jadinya kalian nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah berjanji nggak akan membongkar rahasia punya temen, ya jangan dibongkar kayak gitu. Terus di sini ada namanya manfaat integritas. Yang pertama, seseorang lebih bijaksana dalam memaknai segala pengalaman hidupnya. Orang itu akan bijaksana dalam mengalami pengalaman hidupnya. Terus ada manfaat jujur nih. Yang pertama, dapat dipercaya oleh orang lain. Itu pasti ya. Kalau misalnya kita bersikap jujur, pasti orang lain akan percaya kepada kita. Dan sebaliknya, kalau kita berkata bohong ataupun sekali kita melakukan bohong, pasti orang lain itu kayak kepercayaannya tuh agak menipis, agak kurang kayak gitu ya. Terus ada membangun kepercayaan dari orang lain. Itu merupakan hal yang sangat sulit. Apabila orang lain udah percaya kepada kita, kita seharusnya menjaga untuk terus
apa ya namanya, bersikap tenang, jujur, bersikap integritas kayak gitu. Karena membangun kepercayaan orang lain itu agak susah. Tapi kalau misalnya kita kayak udah jujur, integritas itu pasti akan mudah. Orang lain pasti akan senang kepada kita kayak gitu. Terus di sini ada ciri-ciri integritas. Yang pertama, bertindak sesuai ucapan. Yang kedua, konsisten antara prinsip hidup dan tindakannya. Yang ketiga, jujur dan dapat dipercaya. Yang keempat, menghormati orang lain. Yang kelima, dapat dipercaya. Terus ada ciri-ciri jujur. Yang pertama, berkata benar. Yang kedua, bertindak sesuai dengan yang dipikirkan. Yang ketiga, berkata benar. Yang keempat, taat perintah dan larangan Allah. Yang kelima, tidak ingkar janji. Jadi kesimpulannya, kita seharusnya bersikap jujur dan integritas. Sehingga kalau kita bersikap jujur dan integritas, orang lain lebih percaya kepada kita dan lebih suka kepada kita. Orang lain suka kepada kita, tentunya yang di atas atau Allah Subhanahu wa taala pasti akan suka kepada kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.